Berusaha bukan cuma soal untung rugi. Inilah falsafah hidup orang Minang. Badagang untuk mencari, manggaleh untuk menjaga. Pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam hormat kita sampaikan kepada segenap penonton dimanapun Anda berada. Bila kita mendengar sebutan orang Minang, apa yang biasanya terlintas di benak? Seringkali jawabannya adalah pandai merantau dan pandai berdagang. Memang, sejak berabad-abad yang lalu, semangat merantau dan berusaha telah menjadi darah daging yang mengalir dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Bahkan, istilah badagang sudah sedemikian melekat hingga dianggap sebagai identitas utama yang membedakan watak dan cara hidup kami. Namun, cobalah kita renungkan sejenak. Apakah makna badagang itu benar-benar hanya sekadar pandai mencari keuntungan sebesar-besarnya? Apakah orang Minang dahulu pergi merantau hanya semata-mata untuk mengumpulkan harta kekayaan, lalu kembali ke kampung dengan membawa segunung emas? Di zaman sekarang, kita sering mendengar ungkapan populer, bisnis itu ya bisnis. Ungkapan ini seolah memisahkan sepenuhnya urusan mencari rizki dari nilai-nilai kemanusiaan, akhlak, dan norma kesusilaan. Seolah-olah dalam dunia usaha, segala cara boleh dilakukan, asalkan menghasilkan keuntungan. Nah, disinilah kita bisa memetik pelajaran berharga dari warisan budaya leluhur kita. Bagi orang Minang, badagang bukanlah sekadar aktivitas ekonomi semata. Ia adalah sebuah jalan hidup, sebuah falsafah, dan sebuah perjalanan yang syarat dengan nilai luhur. Ia mengajarkan bahwa rizki yang halal itu indah, tetapi rizki yang disertai akhlak mulia itulah yang membawa berkah sejati. Untuk memahami makna yang sesungguhnya, kita harus menelusuri makna kata dagang dalam hosanah bahasa Minangkabau. Berbeda dengan pengertian modern yang membatasi kata dagang hanya sebagai jual beli barang dan jasa, makna aslinya jauh lebih luas dan mendalam. Dalam pandangan nenek moyang kita, badagang identik dengan makna merantau. Ia berarti meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan segala kenyamanan yang ada, dengan satu tujuan utama, mencari. Namun, apa yang dicari itu tidaklah terbatas pada materi semata. Mencari di sini memiliki lapisan makna yang kaya dan mendalam. Ada yang pergi mencari bekal untuk kehidupan sehari-hari agar tidak bergantung pada orang lain. Ada pula yang pergi mencari ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, dan kematangan jiwa. Ada juga yang pergi mencari jati diri dan jalan menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Singkatnya, badagang adalah upaya membuka wawasan, mengasah kemampuan, dan meningkatkan kualitas diri. Inilah sebabnya mengapa prinsip bisnis adalah bisnis yang memisahkan ekonomi dari nilai kemanusiaan jarang dianut oleh orang Minang. Bagi kami, usaha dan kehidupan sosial adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun kaki berpijak, akhlak dan budi pekerti harus tetap menjadi penuntun. Yang paling menarik adalah cara masyarakat menerima orang yang datang merantau. Di tanah perantauan, seseorang yang datang berusaha tidak pernah dianggap sebagai orang buangan, orang asing yang tidak berharga, atau warga kelas 2. Ia dihormati secara setara sebagai sesama manusia yang memiliki hak, harga diri, dan martabat yang sama. Ia tidak akan dihina, dicemooh, atau diperlakukan secara tidak adil hanya karena statusnya sebagai pendatang. Bahkan, sebagai bentuk penghormatan dan kemudahan menjalankan ibadah, seringkali dibangunkan tempat berkumpul dan beribadah khusus yang dinamakan surau dagang. Ini bukan tempat untuk sekedar menghitung untung rugi, melainkan pusat pembinaan akhlak, tempat berbagi ilmu, dan mempererat tali persaudaraan. Penilaian terhadap seorang pendatang pun tidak dilihat dari mana asal-usulnya, seberapa kaya keluarganya, atau berapa banyak harta yang dibawanya. Penilaian utama didasarkan pada perilaku, akhlak mulia, cara bergaul, dan sumbangsih yang ia berikan bagi lingkungan barunya. Jika ia menunjukkan budi pekerti yang baik,
jujur, dan bermanfaat bagi orang lain, maka ia akan diterima dengan sepenuh hati, bahkan bisa dianggap seperti anak atau menantu sendiri. Bahkan tak jarang, ia dipercaya memegang jabatan dan tanggung jawab penting di tempat tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup yang menjadi pegangan teguh. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Artinya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan sesama. Tidak ada yang merasa lebih hebat atau lebih rendah hanya karena status sosial atau kekayaan. Di dalam makna berdagang ini, tersimpan satu istilah yang sangat khas dan unik yang jarang dimiliki oleh budaya lain di Nusantara, yaitu manggaleh. Ini adalah kata asli milik kosakata Minangkabau yang hingga kini masih terus dikaji kedalaman maknanya. Secara filosofis, kata ini diyakini berasal dari akar kata galeh atau gelas, yaitu benda yang terbuat dari tanah liat atau keramik yang indah bentuknya, namun memiliki sifat sangat rentan dan mudah pecah jika tidak dipegang dengan hati-hati. Dari gambaran itulah lahir makna mendalam. Manggaleh berarti memegang dan memelihara sebuah amanah yang berharga, namun sangat rentan. Sama seperti memegang gelas yang mudah pecah, dalam berusaha dan menjalani hidup, seseorang dituntut memiliki ketelitian yang tinggi, kehati-hatian, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab yang besar, agar apa yang dipegang, baik itu rejeki, kepercayaan orang lain, maupun nama baik diri sendiri, tidak rusak, hilang, atau ternoda. Di zaman sekarang, kita sering melihat banyak orang terburu-buru ingin meraih kesuksesan secara instan. Ada yang rela mengambil jalan pintas, mengorbankan kejujuran, atau melanggar prinsip demi mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Namun, falsafah Manggaleh mengingatkan kita, rejeki dan nama baik itu adalah barang berharga. Sekali rusak karena ketidakjujuran atau keserakahan, akan sangat sulit untuk memperbaikinya kembali. Sebagai bekal sebelum memulai perjalanan merantau atau berusaha, para tetua kita senantiasa mewariskan pesan luhur yang menjadi kompas hidup. Hiu Bali, balanak Bali, ikan panjang Bali dahulu. Pesan ini kemudian diperkaya dengan prinsip hidup yang mendasar. Ibu cari, dun sanak cari, induk samang cari dahulu. Apa makna sesungguhnya dari pesan ini? Ia mengandung aturan emas bagi setiap orang yang hendak melangkah jauh. Pertama, dimanapun kita berada, hormatilah orang tua, dan jadikanlah orang tua dimanapun sebagai panutan dalam berbuat baik. Kedua, perlakukanlah sesama, teman seperjuangan, dan rekan kerja layaknya saudara kandung sendiri. Inilah sebabnya sering terdengar ungkapan orang Minang, urang lain labiah dari dun sanak. Teman yang setia di rantauan seringkali terasa lebih akrab dibandingkan kerabat yang jarang bertemu di kampung halaman pertama. Ketiga, carilah induk samang. Artinya, carilah mitra usaha yang saling percaya, seia sekata, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Di masa kini, seringkali mitra usaha dipandang sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Namun dalam pandangan ini, mitra adalah saudara yang sama-sama berjuang meraih keberkahan. Salah satu hal yang paling menarik dan patut diteladani adalah prinsip bagaimana memulai usaha. Berbeda dengan anggapan bahwa seseorang harus memiliki modal besar untuk memulai atau bahkan menggadaikan harta benda warisan, orang Minang memiliki aturan yang jelas. Prinsipnya tegas, jangan memulai usaha dengan menjual atau menggadaikan harta pusaka. Harta pusaka adalah warisan leluhur, simbol identitas, dan milik bersama kaum yang harus dijaga kelestariannya. Ia tidak boleh dikorbankan hanya demi mencari keuntungan sesaat. Cara yang diajarkan adalah, mulailah dari apa yang ada. Gunakan kemampuan diri sendiri, lalu berkembanglah secara bertahap. Dari yang kecil menuju yang besar. Bukan sebaliknya, memulai dengan ambisi besar, lalu berusaha melahap dan menjatuhkan sesama demi keuntungan pribadi semata. Pandangan ini sangat selaras dengan apa yang diungkapkan oleh sastrawan besar kita, Buya Aan Nafis, yang menyebutkan bahwa karakter orang Minang itu, urang Minang itu Pak Ibo. Istilah Pak Ibo menggambarkan sifat rendah hati, luas, mudah bergaul, tidak sombong, dan senantiasa menghargai martabat orang lain tanpa memandang statusnya.
Cara mewujudkan sikap ini terangkum dalam pepatah. Senteng babilai, singkek ba uleh, batuka ba anjak, barubah basapo. Artinya, dalam bekerja dan bermitra, hendaknya kita saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Yang kuat membantu yang lemah, yang pandai membimbing yang kurang berpengalaman. Kita saling menghargai perbedaan, saling memberi dan menerima, serta sama-sama berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jika ada kesalahan, saling mengingatkan dengan bahasa yang halus dan santun, bukan dengan cara merendahkan atau mempermalukan. Lebih mendalam lagi, terdapat falsafah hidup yang menggambarkan kekuatan kebersamaan. Anggang jo keke cari makan, tabang ka pantai kaduonyo, panjang jo singke pa ulehkan, makonyo sampai nandi cito. Maknanya indah. Burung besar dan burung kecil sama-sama terbang mencari rejeki. Yang besar tidak menindas yang kecil, dan yang kecil tetap memiliki peran. Segala potensi yang ada, baik yang besar maupun yang kecil, dimanfaatkan secara bijaksana dan digabungkan untuk mencapai tujuan bersama. Kesuksesan tidak perlu diraih dengan mengorbankan rasa persaudaraan atau menginjak orang lain. Nilai inilah yang kemudian melahirkan konsep manajemen yang adil, yang terangkum dalam ungkapan, tukang nan indak membuang kayu, nan bungkua kasingka bajak, nan luruih katangkai sapu, satampo kapapan tuai, nan ketek papasak suntiang. Artinya, tidak ada potensi yang disia-siakan. Kayu yang bengkok bisa dipakai sebagai tiang penyangga. Kayu yang lurus dijadikan gagang sapu. Potongan kecil dipakai sebagai pasak. Semua memiliki fungsi dan tempatnya masing-masing. Konsep kebersamaan dan keadilan inilah yang kemudian mengilhami lahirnya gagasan koperasi di Indonesia yang dicetuskan oleh putra terbaik Minangkabau, Muhammad Hatta. Sistem ini menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja, melainkan bertujuan agar seluruh anggota dapat maju dan sejahtera bersama. Ini adalah wujud nyata dari prinsip saling membantu atau ta'awun. Dalam falsafah ini, ada dua hal yang dianggap sebagai aib besar dan harus dijauhi oleh setiap orang yang berusaha. Pertama, sikap yang disebut badagang Cino. Ini menggambarkan perilaku berusaha secara sembarangan, tanpa memegang prinsip dan aturan yang luhur. Orang yang bersikap demikian terbenam dalam keserakahan, rela menggunakan cara-cara yang tidak jujur demi mengejar keuntungan semata. Akibatnya, ia melupakan asal-usulnya, melupakan kampung halaman, dan melupakan kewajibannya terhadap sesama. Oleh karena itu, selalu diingatkan, hujan ameh di nagari urang, hujan batu di nagari awak, kampuang halaman di kanajuo. Artinya, meski mendapat rezeki berlimpah di tanah orang lain, jangan pernah melupakan tanah kelahiran dan orang-orang yang kita tinggalkan. Hasil usaha harus dinikmati bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Kedua, sikap dipagalehkan urang. Artinya kehilangan jati diri, budi pekerti, dan prinsip hidup sendiri demi kepentingan pribadi. Ia bisa mengkhianati kepentingan bersama demi keuntungan sesaat. Maka, makna sesungguhnya dari badagang dan manggaleh adalah keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Hal ini selaras dengan perintah agama. Wa ahsin kama ahsana wahu ilaika, wala tabkhil fasada fil ardi. Artinya, berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Nilai-nilai ini tidak tertutup terhadap perubahan zaman. Orang Minang terbuka menerima ilmu pengetahuan dan sistem modern, asalkan tetap sesuai dengan norma kesopanan dan agama. Prinsipnya tetap dipegang teguh. Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Menyesuaikan diri dengan lingkungan, namun tidak melupakan jati diri. Di masa kini, kita bisa bertanya, mampukah generasi muda hari ini mengembangkan usaha besar sambil tetap memegang nilai ini? Jawabannya tentu bisa. Seperti kata pepatah, nan intan bacayo juo. Mutu dan kebaikan sejati pasti akan bersinar, meski membutuhkan waktu. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat dan cermin bagi kita semua. Mari berusaha dengan giat, cari rezeki yang halal, namun jangan lupa
bahwa usaha yang membawa berkah adalah yang disertai akhlak mulia. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa sukai, bagikan, dan subscribe kanal ini agar nilai luhur ini terus terlestarikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.